Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawalah cahaya di malam yang gelap dan fokus saja pada perjalanan diri. Jika belum bisa, kamu menangis sendirian di malam yang sunyi karena takut kesalahanmu pada Allah, maka itu tanda hatimu belum subur. Jika kamu tak takut dosamu kepada Allah, setidaknya takutlah karena hatimu tak bisa subur, sebab hati yang tak subur itu akan sulit ditanami. Sebagaimana tanah yang tak subur, ditanami apa juga akan mati. Ketika malam gelap, semua lampu mati, cahaya tak ada, dunia gelap gulita, lampu sudah tak ada lagi. Jika kamu tak membawa lampu, dan mengajak orang, tentu orang enggan berjalan denganmu, karena kamu juga sama-sama tak membawa cahaya. Beda jika kamu membawa lampu petromak, kemana-mana, bawa lampu petromak, dengan sendirinya, orang akan datang mendekat. Bahkan bukan hanya orang, hewan-hewan juga akan mendekat, takjub dengan cahaya. Kemana kamu melangkah, maka orang akan mengikuti langkahmu, walaupun kamu tak mengajak mereka, mereka akan mengekor langkahmu, kemana juga kamu pergi. Itu perumpamaan orang yang membawa cahaya. Jika kamu mengajak orang, sementara kamu sendiri, bukan orang yang membawa cahaya, sekalipun kamu seorang dai, tapi dirimu sama sekali tak membawa cahaya, maka ucapanmu hanya sebagaimana angin lalu yang berhembus di malam yang gelap gulita. Beda dengan jika ucapanmu bermuatan cahaya, lakumu bermuatan cahaya, gerakmu bermuatan cahaya, tak usah kamu ngiklan ngajak orang, tak perlu kamu banyak bicara, orang akan mengikutimu, sebagaimana orang mengikuti orang yang membawa petromak di malam yang sudah tak ada lagi cahaya. Dan cahaya itu adalah cahaya dari Allah, yahdilahu linurihi man yasha, Allah akan memberi petunjuk pada cahayanya kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan memberi petunjuk kepada arah cahayanya dengan tarikan ketertarikan yang tak bisa disadari atau disadari. Orang akan mengikuti cahaya itu dengan sadar atau tak sadar, karena cahaya itu memberi penerangan pada hati yang gelap di malam yang gelap, tanpa adanya cahaya di hari yang gelap dengan dunia yang gelap. Ketika seseorang dalam gelap yang pekat, misal mati PLN, cahaya yang kecil semisal cahaya HP, atau korek api, itu akan sangat berguna untuk menerangi kegelapan, setidaknya ketika mau melangkah, tidak nabrak-nabrak gelas piring yang di depan. Begitu juga, sebuah cahaya petunjuk itu sangat penting, walau kecil, di tengah masyarakat yang mengalami kegelapan hidup, problematika yang silih berganti, tak tahu arah, kemana melangkah, karena gelap. Dunia ini gelap, susah, golek sak upo wae, susah banget, yang ada di mana-mana gelap, seperti listrik yang lama mati, dan tidak kunjung ada penerangan. Ketika seperti itu, penerangan cahaya, walau seumpama korek api, betapa teramat penting, setidaknya, untuk menunjukkan satu langkah, sehingga langkah 1-2 bisa jelas, dan tidak nabrak-nabrak, atau kecemplung jurang penderitaan. Tak perlu harus dengan cahaya besar, untuk menunjukkan jalan orang yang dalam kegelapan, mencari arah dan tujuan yang benar, cukup cahaya kecil, tapi istiqomah, bertahan nyalanya, bertahan lama menerangi, itu lebih bermanfaat. Daripada cahaya terang benderang, tapi menyala hanya sekejap saja, hanya membuat mata silau, dan seketika gelap, malah makin gelap. Berilah cahaya orang sekitarmu, dengan sendirinya, kau nanti tak akan sendiri. Jika hidup itu dijalani bersama-sama, akan banyak ditemukan solusi, tapi jika kau sendiri, maka jalan hidup itu hanya menurut pendapatmu saja. Jalani takdirnya sendiri, pernah kan jalan, lewat jalan raya, semua orang tentu pernah jalan, entah pakai motor, mobil atau jalan kaki, berjalan mengikuti jalan raya. Kalau mau selamat dalam perjalanan, orang tidak boleh berjalan lurus terus, kalau berjalan lurus terus, malah bisa nabrak rumah, pagar, kecemplung sungai, dan lain-lain. Sebab jalan tidak lurus, ada belok kanan ada belok kiri, dan kita harus berjalan, mengikuti arah jalan. Jika belok ke kanan, ya kita belokkan motor ke kanan, kalau belok kiri, ya kita belokkan ke kiri. Kadang ketemu orang, yang tidak ada kepentingan dengan kita, maka kita hindari, agar tidak bertabrakan. Kita bawa motor, Vario misalkan, orang lain bawa motor Mio, atau motor lain. Tak usah dikomentari, sebab, kalau kita sibuk mengomentari, semua pengendara selain kita, maka akan lambat perjalanan untuk sampai tujuan, padahal dalam perjalanan berbagai motor dan mobil berseliweran, silih berganti.
Fokus saja pada perjalanan diri. Begitulah, orang menempuh perjalanan hidup, setiap orang menempuh jalan takdirnya sendiri. Melewati jalan takdir, kadang belok kanan kadang belok kiri, ikuti arah jalan, berjalanlah dengan benar, sesuai arah jalan yang akan dilewati. Tak usah banyak komentar, terhadap orang lain yang berjalan juga menempuh takdir mereka. Jalani hidup dengan sabar, dan istiqomah. Jangan banyak komentar, dan jangan terbawa emosi. Jika kita fokus dalam menempuh jalan yang akan dilewati, maka insya Allah akan sampai dengan selamat. Semoga bisa dipahami.